Ngapain, Pe? Ini Nyun, gue lagi makan nasi uduk. Cuman gue mau upload ke media sosial gue. Bagus kalau biar estetik. Tapi jelek. Gimana sih nih? angle-nya nggak pas lo. Iya, angle-nya gimana? Gue lupa nih fotografiannya. Tanya siapa nih? Gabret apa? Mana dia orangnya? Belum Ada ada. yang nyampe. Wah, Matt, ngapain? Gue lagi makan nasi uduk, ya kan? Cuman gue pengen foto buat update media sosial biar estetik. Gimana Jadi ini? ini mau foto makanan nih. Lo mau ikutin vlogger. Iya, itu dia lagi Nah, hits Ada banget nggak zaman temen lu sekarang. yang bisa Pasti ngarahin temen gua? kita hari ini apa namanya segmennya ngebahas fotografi. Ih, siapa Ada tuh? kawan-kawan kita. Ayo. Kenal nggak nih? Kenal lah pasti lah. Saik dong. Semua kawan-kawannya ada di Lunindo tuh. Penindra. Oh, Pasti. alumni. Alumni. Iya. cowok cewek? Cowok. Aduh, cowok lagi. Gimana sih? Aduh. Cowok lagi. Gak apa-apa ya. Boleh dah, Tapi panggil oke, dah. Yang ya. penting, Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silang, Bang. Tuh, numpang dulu, Bang ya. Nih, Lang. Pasti pengen foto-foto makanan, Lang. Wah, foto apaan? Makanan. Makanan lah. Abang bisa lang lu. Buat Ya, dikit-dikit, Bang. Nah, coba. Kenapa? Apa yang mau ditanya, Bang? Nih, sebelum kita ngebahas nasi uduk, ya, kita cerita dulu deh. Lu tuh kemana aja nih? Itu udah berapa tahun ya, teman? Ya kan? Wah, taruh, dihitung dulu. Kayaknya sebelum Donald Trump jadi presiden yang lalu deh. Iya, lama. Jadi pas Pak Jokowi berapa periode tuh? Jokowi belum jadi. Jokowi belum jadi, Bang. Belum jadi. Iya kan, bener, Bang? Betul. Tapi ini gimana nih? Ini kita mau langsung eksekusi dulu atau kita banyak tanya dulu sama Nanti jalan? dulu kayaknya kita mesti tetap teori dulu baru praktek. Oke. Nanti gue bungkus dulu nih ya. Bungkus. Oke. Daripada ntar gue yang gas tuh. Oh, soalnya Lapar banget menggiurkan kayaknya. ini. Mau jualan apa gimana? Enggak. Ini jadi ada apa ibunya teman kita bikin nasi uduk ini oke, apa oke, banget oke, ini. oke. Kan membantu UMKM juga. Betul. Gitu. Iya. Karena ada program itu UMKM. Ada Makan program. gratis. Iya, selain makan Kayak gratis. itu makan gratis. Ya lah. kan? Tapi juga harus bagus juga gitu. Ya kan? Karena sekarang ada apa namanya dana bantuan kayak gitu. Jadi butuh bagaimana mempackage atau memfoto makanan itu lebih menarik ya walaupun kelasnya UMKM. Oh, Nah, jadi UMKM itu juga gitu ya. Oke. UMKM juga mesti Xiaomi. ngerti tentang fotografi food. Menurut lu gimana tuh, Lang? Iya, karena kan emang orang biasanya ngelihat makanan ya, mau beli makanan pun pasti ngeliat visualnya. Iya. Ya kan? Visual Orang first. mau beli, wah visual dulu nih yang dilihat nih, rasa nomor sekian. Iya. Walaupun rasanya maaf kurang enak, tapi kalau visualnya oke, datang tuh Oh. orang. Dari medsos aja ngeliat kan orang-orang satu dunia dalam genggaman ya sekarang ya. Maksudnya dalam artian scrolling media sosial ya kan, ada foto-foto yang menggiurkan, pasti anjing gimana nih, Oh. gitu kan. Rasanya kayak apa sih? Ada ketertarikan pengen nyoba. Kayak Dari gitu. visual itu ya. Dari visual. Makanya kadang-kadang orang menomorduakan visual sih bang sekarang. Oh gitu. Makanya Seharusnya gimana? harusnya visual Visual dulu first. kalau untuk jualan ya. Oh. Kalau untuk promosi ya, itu visual nomor satu. Sih. Tapi gue masih penasaran nih lah. Kenapa bang? Lu gimana tuh tiba-tiba jadi motret food deh? Gue nggak tahu deh di kampus atau dulunya gue tahu dia motret, lu motret ini apa stage bukannya ya? Iya, Panggung kan, musik Tanggung, kan? iya. Nah itu tiba-tiba jadi foto makanan gimana tuh? Awal dari omongan tetangga bang. Omongan tetangga. Omongan tetangga lebih Omongan tetangga emang tetangga bisa gimana nih? Iya, lu digosipin. Parah. Aduh. Iya kan? Namanya kita ngampus pulang nongkrong gitu kan ya. Kita taunya kan tetangga yang dilihatnya yang buruk-buruk aja. Oh iya. Makanya ada omongan mulut tetangga lebih pedes dari cabai harga di pasaran. Wah. Tinggal di mana bang? Tetangga siapa tuh? Ada pokoknya tetangga Tapi lu kan anak Depok nggak? Bukan. Aman, Depok aman. Bekasi. Bukan. Timur. Selatan bang. Oh, Selatan. Makanya omongannya pedes banget bang. Ya, jadi awalnya gue baru balik itu inget banget tahun 2012
2019 deh. Itu masih kuliah. Udah lulus Bang. Oke. Udah lulus, dapat salah satu proyekan bikin film dokumenter waktu itu. Itu kerjasama sama salah satu kedutaan buat bikin film dokumenter budaya. Wayang beber lah, gue sebut lah ya. Wayang beber dari tradisi sampai kontemporer. Itu gue jalan 5 kota deh kalau nggak salah. Maksudnya gue start dari Depok. Emang Depok nomor 1 Bang. Nomor 1. Awal mulai Depok. Nomor 1 guys. Dari babi ngepet, kopit, alien UFO. Makanya Depok harus start nomor 1. Makanya kalau startnya dari Depok Pasti viral. Viral. Kayak konten ini. Depok pride banget gimana? Depok pride banget. Iya makanya kayak gue jalan hampir sebulanan lebih. Gue jalan itu inget banget, gue jalan 23 Desember. Balik ke rumah itu sekitar tanggal 19 atau 21 balik Jakarta, Januari. Itu setahun dong berarti ya? Lama juga lu. Ya maksudnya, apa namanya, gue ikut film itu, bikin film itu. Itu tim kan? Berdua Bang. Berdua. Ya. Berdua lu, lo garap itu. Iya, berdua film itu. Cuma belum selesai. Belum. Covid Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena emang terkendala Covid waktu itu sempat berhenti lah, semuanya kehidupan berhenti itu. Iya benar. Cuman Akan selesaikan. Iya, harus. Terus sampai di Jakarta 21 atau 19 gue lupa. Paginya baru sampai gue bikin teh depan rumah biasa. Ya kan. Enak Santuy. Refreshing ya. Iya. Ada yang ngetuk Bang. Mas Galang. Ini pagi-pagi enak banget ngeteh. Lah iya ngeteh. Cewek tuh, mama. Yoi. Iya kan? Udah pasti. Biasa. Terus Obrolan gagal. iya. Dia harus ketawa semua. Dia sering ngomong gitu. Merasakan semua berarti. Iya. Apa namanya kayak di rumah aja. Dan itu anjing gue baru pulang semalam gitu kan. Baru pulang nyampe Jakarta semalam udah bilang gitu. Oh iya kan sebagai tetangga yang baik. Oh iya. Emang lagi nyantai nih di rumah aja. Iya, pasalnya udah sarjana di rumah aja. Iya. Kagak nyari duit apa? Waduh, ada gitu ya Yang buang. Nggak gitu. Gak ada yang buang nih kan. Akhirnya gue pikir-pikir, oh iya, kan kita kan namanya kita kerja di kreatif, santai gitu kan, di event. Keluar cuma pakai celana pendek, celana kargo, sepatuan, botas, jalan santai. Orang taunya nongkrong, padahal kita kerja. Orang-orang libur, kita kerja, orang-orang kerja kita libur. Iya. Iya kan? Enaknya gitu Bang, ya kan dulu masih zaman kuliah. Cuman dipikir-pikir, aja ya pedes juga ya omongannya ya. Maksudnya dalam arti, ya ada positifnya sih. Tapi emang omongan ibu, mama itu emang motivasi ya. Ada positifnya Bang. Secara nggak langsung ya. Cara nggak langsung motivasi itu buat kita. Positif tuh. Akhirnya gue mikir, oh iya, gue harus butuh pemasukan nih bulanan gitu. Buat validasi. Validasi. Butuh validasi. Iya, karena digituin Bang. Iya kan. Maksudnya, itu cuma buat validasi lah, buat bulanan gitu kan. Maksudnya dalam artian bukan harus validasi bukan ya, karena emang kayak apa namanya? Kayak ya udah gue pengen punya penghasilan bulanan lah. Biar nggak diremehin gitu. Akhirnya ya udah buka-buka sosmed segala macam. Nah, ketemu sama alumni UI juga, UI. UI. ITB Simatupang. UI. Panco. Unindra keren. Universitas Dracula. Ya pokoknya itu keren. Maksudnya gue ketemu sama salah satu teman gue lama. Tadinya sebelum beliau kerja di tempat gue yang sekarang, kita satu proyekan dulunya Bang. Di kafe juga? Di kafe juga, 2009 ya kalau nggak salah. Gitu. Ya. Mas Latif, aku sebut aja namanya. Latif Alevi, mungkin kenal. Iseng-iseng kan gue bilang, Mas, doang ya? Gue gitu kan. Doang apaan lu? Dia bilang gitu. Ini desain. Oh enggak, gue nggak desain. Gue bilang, sombong padahal ya. Padahal di kafe nggak mau desain. Oh enggak, gue nggak desain gitu kan ya.
karena kan grafik bukan desain doang. Iya, benar. Karena gue waktu gambar bentuk tuh, ya kan, gambar bentuk dikasih suruh gambar naga nih misalnya nih, realis gitu kan naga. Lah jadinya kucing nih. Nggak cicak gitu ya. Ada yang serupa-serupa jadi. Ya udah kayak gua nggak bakat nih bang. Ya, di gambar di lah. dunia desain. Oh, Di manual lah. Di gambar lah gua nggak bakat, tapi gua mau cari cara lain. Nah, Nah, putus itu. asa gua bang, Oh, bagus itu. menggambar lewat cahaya. Wah, Oke. benar. Fotografi menggambar lewat cahaya. Gua nggak bisa lewat tangan nih, takutnya jadi kucing lagi gitu kan. Lewat cahaya bang. Itu salah satu apa namanya solusi gua bang. Gitu akhirnya gua nanya, ada nih bang, fotografer. Dia bilang gitu. Emang mau lu serius? Lah mau, langsung potong pendek bang gua. Jadi kan gua tadi panjang. panjang Panjang. bang, ya kan? Ingin Pagoda. kayak yang itu Undertaker. pemain apa? Udah Sableng tuh nggak tuh ada yang agak yang gemuk tuh. papak itu. Iya, 212. mirip lagi. Aduh. Tapi langsung potong pendek lah. Potong pendek. Iya, potong pendek kan enggak maksudnya buat kamar gitu. Tapi foto pendek lu kayak Virgon. Virgon. Rezekinya enggak kayak bang kalau rezekinya. Kemudian dia rezekinya kalau begitu. Tapi mudah-mudahan kayak dia rezekinya. Iya, Amin. Akhirnya ketemu lah sama dia kan, sama Mas Latif itu. Interview lah gue bang, potong rambut kan. Kaget ya. Ini lu nih, kata dia. Ngapain lu potong rambut? Dia bilang gitu kan. Ya kan kita namanya mau nyari kerja, ya kan, maksudnya rapi gitu, pakai kemeja. Bukan lu banget nih, dia bilang gitu kan. Bukan lu banget nih. Ya mau nyari kerja, ya kan. Akhirnya, tapi foto makanan nih lang. Tentang makanan, dunia makanan, gini-gini. Terus iklan makanan, gini-gini. Oh. Aduh, dalam hati gue, wah berat nih bang, ya kan. Tadinya di event, di modeling, segala macam kan. Tiba-tiba terjun ke makanan jauh banget tuh. Produk jauh banget kan. Like, Belum ada pengalaman lagi. belum ada pengalaman bang, jujur itu modal nekat aja ya kan. Modal nekat, akhirnya diterima lah di situ di salah satu perusahaan. Boleh disebut namanya nggak? nih? Boleh lah. Itu apa? Master Kuliner Indonesia bang. Dia itu Master agensi kuliner. atau emang dia punya produk makanan? Punya berapa makanan? Punya produk makanan. Kayak franchise tapi bukan franchise, kemitraan. Kemitraan. Ya betul, kemitraan. Dia lebih pastry atau Cemilan, makanan berat ada juga. Oke. Akhirnya diterima di situ. Wah bang, itu pertama kali gua motret sama kayak tadi. Sama begini-gini, anjing. Dari mana ya angle-nya ya? Nah, Sama bang, gua ada di fase itu juga maksudnya. Kayak gimana nih ya? Kayak gimana nih ya? Maksudnya black juga gitu. Iya kan? Iya kan, maksud secara tes belum dapat gua. Nah, itu kalau pas lu masuk itu ada gak sih alat yang khusus nih motret makanan nih? Ya kan? Sebenarnya harus pakai device apa atau tools apa tuh? Itu apa aja sih sebenarnya? Apa sama kayak foto model biasa atau foto landscape? Wah, beda bang. Beda tambahan apa lagi untuk Beda. foto. Beda. Ya yang gue bilang tadi kan, gue foto pertama itu kan masih buta lah. Masih buta. Yang di kampus cuma sekelibet-kelibet doang bang ya. Untung dosen gue nih bang. Dulu dia dosen gue. Gimana sih ngajarinya nih? Tapi taruh, gue pernah diajarin sama dia. Nah, itu dia tuh. Tadi dulu. Lu nggak ada estimate banget sih. Mau klarifikasi dia. Pemirsa ada yang mau klarifikasi Tapi nih. gue pernah diajarin. Siapa yang ngajarin kalau bukan? Tapi Ada lah dosen, ya. tapi keren juga dosennya. Nggak Gue apa-apa. itu panutan gue juga bang. Iya. Dan sekarang lebih keren dia. Lebih keren, maksudnya. Gue pengen banget diajarin sama dia bang. Kagak temu-temu, gue sampai Lu nggak dapat dosen abad? kagak dapet. Lu tuh apa sih? Reguler atau pas Reguler, malam? Bang. Reguler. Sampai udah lewat tuh kan ya semester yang buat fotografi, sampai gue masuk kelasnya dia bang. Pak, gue mau ikut kelas tuh pak, boleh kagak? Tapi dia bukan anak gue, kagak ngaruh gue bilang. Tapi gue masuk kelasnya dia, ya kan? Tapi gue pengen diajarin sama dia, gitu kan. Nah, balik lagi ke awal. Mantap lah. Ke awal. Dia Apa aja itu alatnya tuh? ya jadi Coba. balik lagi. Jadi bang, tadi kan gue foto-foto juga kan pakai alat yang gue pakai buat event segala macam tuh nggak kena bang. Berjalan nggak kena ya kan. Nah maksudnya belum dapet tesnya gitu. Akhirnya berjalan waktu. Nah alhamdulillahnya lagi bang. Tuh gue dikhususin sama kantor. Oke. Masih mendukung Berarti kantor. Dikhususin sama kantor di salah satu sekolah lah ya. Sekolah tentang food fotografi. Alatnya kalau dibilang alat sederhana. Tapi sering dilupakan. Oh, apa tuh? Ada satu alat itu kuncinya itu di situ buat
Jadi sebenarnya fotografi makanan tuh apalagi kalau gue mainnya dark mode ya. Dark Di- mode. Oh, dark mode. Iya. Apa itu dark mode? Ada tuh? ini apa namanya style Heeh. dari sebuah foto. Jadi ada dark mode, ada ada brightness mode. best Nah, ada Ah, di makanan ada. ya itu gue bisa dibilang spesialis nggak juga, cuman lebih senang di situ bang. Di dark mode Dark mode itu. itu feel gue dapet banget gitu kan, semenjak dikhususin di situ bang. Itu akhirnya yang gue bilang anjir ternyata alat ini yang sengaja Apa itu? kan. Apa jangan bisik-bisik dong? Apa dong? Kalau lensa udah pasti ya kita pakai di atas 50 ya. Iya. Pakai lensa oke kan. Fix lah pasti kan. Lighting standar. Umum Iya. lah ya, lighting lah Lighting ya. umum ya. Itu cuma harga 20.000 bang. Tripod. Bukan. Ah, bang. Tongsis. Apa tuh? Tongsis. Bukan. Ring light. Bukan. Ayo apa lagi? Aduh, nggak gagal nih gue dapat 1 juta rupiah. 20.000 harganya bang. Di tempat fotokopi. Sama di- Oh, yang merah putih, yang warna itu, yang warna merah, yang warna biru, Bukan. plastik itu bukan. Bukan. Plastik transparan. Bukan. Lu kebakaran anjing apa? Sorry gue tuh kebakaran. Itu Bandex yang hitam. Oh. Itu 20.000. Apa itu Bandex? Bandex kayak buat map Belakangnya Aku itu ya. belakang Oh, kalau iya, iya. jilid jilitan gitu. Itu dijadiin buat blocking. blocking. Iya. untuk blocking di cahaya. cahaya. Oh. Buat ngating-ngating sila lightingnya. Iya. Tapi kan itu bisa pakai kertas linen. Iya, tapi kan itu kan beli manisnya yang hitam bang. Itu udah standarnya udah dapat banget itu. Jadi nggak ribet-ribet. Maksudnya nggak kan kalau untuk professional food, kalau untuk banyak blockingan segala macam, dilihatnya juga sama klien juga anjing ribet banget, males banget gitu kan. Ini udah Tapi ini fungsinya bukan buat diffuse kan? bukan Hanya buat cutting. buat cutting. Ya, Dan itu Oke. pengaruh banget tuh. pengaruh banget bang. Oke. Foto gua jadi bagus, tolong ambil harga 20.000 bang. Gitu. Itu kalau yang dark mode itu sama satu lagi apa? Bright. Brightness mode. Itu bedanya apa tuh? Bedanya kalau dark mode itu dia main dimensi bang, ada gelap terangnya. Belakangnya. Ya, jadi Dia main shadow. main shadow, main apa namanya pencerahannya. Jadi makanan misalnya makanan ada jagoannya nih. Hero-nya nih, Hero-nya terang, belakangnya gelap. Semuanya kanan kirinya gelap, tapi hero-nya tetap Si hero-nya itu mesti stand ketangkap. out, tetap stand out. Highlightnya di dia lah ya. Iya, makanya gue takut banget nih gue bang, kayak ngajarin kucing ikan berenang dalam kolam. Nah, ini kita sharing aja, kita nggak mau ngajarin dia gitu. Iya, Bikin aja nggak ngajarin dia loh. Udah ngomong aja loh. Ini targeting dari segmen ini memang buat fotografi pemula. Oke. Ya kan? Jadi kalau bisa dibilang di judulnya adalah kuliner dalam Cerana. tidak lupa tuh gua. Kuliner dalam pendidikan. Nah, Oke. kan? Oh, ini bertarget ini acara. Iya. Aduh, ya kan? Karena ini buat kawan-kawan di semester berikutnya ada fotografi terapan dan ini fotografi. Nah, jadi makanya apa kita bahas ini. Ya kan? Terus kalau yang brightness mode itu Dia lebih clean. Lebih clean. Nah, jadi kalau gue bisa tambahin ya, kalau dark mode sama brightness mode itu bedanya yang kayak kalau dalam teknik pencahayaan itu high key, low key. Oke. Gitu. Jadi dominan warnanya terang-terang, putih yang high key, bright modes. Kalau dark mode itu cenderung yang gelap-gelap. Ya. Artinya bukan berarti hitam, Bukan. tapi lebih cenderung gelap. Nah, tapi juga main ini ya, kalau kita kalau dark mode itu main namanya leading line pada shadingnya itu juga kita atur kan? Ya, Kayak gitu. betul. Nah, itu gimana? Ya tadi blocking yang tadi bang. Main blocking itu ya? Blocking tadi. Terus Gitu. sama penempatan lampunya emang penentuan main light, kill light itu harus benar, nggak sembarangan gitu. Makanya banyak teman-teman dari kampus Unindra yang magang di kantor itu jadi sistemnya gini, Senin sampai Kamis dia bantuin kita, bantuin gue produksi. Dibalik Jumatnya itu gue bantuin dia. dia yang produksi. Dia yang produksi. Maksudnya dalam artian dia berkarya. Jadi bagus berarti. simbiosis mutualisme gitu bang, maksudnya dia keluar punya karya gitu. Tapi pas dia bantu lu sambil plak-plak gitu. Enggak dong. Enggak boleh kayak gitu. Apalagi kan adik-adik kita. Itu cubit tantat. Tidak beban. Itu yang benar. Senang banget lu punya abang-abang lu gini. Cowok lagi yang cubit. Enggak boleh. Siap dan. Jangan dah. Habis nanti mantap gua. Ya enggak boleh.
Jadi emang gue kan dapat dari mau dari modeling, mau dari stage, mau dari fotografi itu gue semua dapat gratis bang. Apaan? Gratis. Ilmunya itu Ilmunya gratis gratis. bang, makanya gue mau membagikan ilmu itu gratis lagi bang. Kalau bisa. Iya, karena gue lihat di apa IG lu makanannya nih kalau gue nggak salah ya, itu lagi trennya dapur tuh, jangan gitu. Makanya materi-materi fotografi di komunitas sama di akademis tuh nyangkut tuh arahnya ke situ tuh, gue lihat gitu bang. Nah, dia main shading. Biasanya kan kalau lihat foto makanan tuh clean aja tuh ya, Clean aja. terang gitu ya, kelihatan semua. Nah, bagaimana tuh kalau di lu pengalaman lu di apa saat motret itu buat makanan ini rasa taste-nya oh ini pedas nih, terus ini makanan yang fresh yang dingin, terus kemudian nih yang pasta tuh ada gak sih sebenarnya yang harus dilihat atau kiatnya gitu? Iya. Sebenarnya kalau semua makanan yang kita disajiin sama chefnya, kita mau chefnya, udah nggak ada yang fresh bang. Udah cheating lagi. Oh, cheating. Cheating lagi. Cheating itu apa itu dummy makanan yang Makanan asli. makanan asli? Oke. Cuman kadang-kadang kayak misalnya contoh mozzarella ya. Mozzarella kasih kayak benda-benda lain ya supaya lebih kental dan lain ya. Maksudnya kan kalau mozzarella itu kan kadang-kadang kita harus main cepet juga kan. Tergantung misalnya kalau chefnya ready bisa langsung. Tapi kadang-kadang kita butuh setting segala macem gitu-gitu kan. Dan bisa juga kalau misalnya udah setting baru foto juga bisa. Cuman ada kurang dapet gitu maksudnya kurang gitu maksudnya gitu kan. Flashnya ya. Ya itu bisa di cheating lagi bang. Kayak misalnya Pakai blue gitu. apa lem yang Biasa kalau saya lem ini apa? Fox ya. Iya, Fox itu dicampurin. Fox sampai keju lagi, sampai warnanya sama. Jadi biar glossy ya? Iya, biar pas ditarik tuh kayak nggak putus. Oh, gitu. Itu cheatingan juga. Makanya kadang-kadang ada adjustment kayak, lu jadi fotografer makanan tambah gemuk, buset gitu kan. Makan dulu ya, boro-boro makan. Emang bisa dimakan ya? Maksudnya bisa dimakan gitu. Maksudnya orang itu cheatingan semua rata-rata. Maksudnya udah bekas tangan-tangan food stylist lah. Ini enggak deh gue bilang. Berarti itu kan dengan dilakukannya cheating terhadap makanannya, itu biar tampil fresh terus kan? Iya, tampil fresh terus. Itu dia. Kayak misalnya, udah matangnya lama tapi gue pengen kayak baru matang. Kayak masih juicy gitu, biasa main minyak kalau nggak oli. Jadi hampir jarang dong makanan yang benar fresh dari chefnya langsung difoto tuh jarang ya? Udah pasti kalau minuman dingin lu semprot-semprotin gitu? Iya, itu biasanya cheating lagi tuh bang. Kalau air biasa juga kadang-kadang jatuh tuh. Kayak itu beda lagi semprotannya tuh? Tambahin gula. Tambahin gula? Iya, dicampur gula, air gula tuh, tapi semprotnya tekniknya jaga jauh. Jadi dia emang kayak ngembun gitu. Oh, jadi yang pakai air gula itu udah dialengkan ya langsung jatuh ya? Betul. Oh, itu teknik-tekniknya, gitu. bro. Oh, berarti apa namanya nggak pernah ya, atau bisa dibilang kalau makanan yang fresh itu langsung difoto gitu? Atau pernah nggak kayak gitu? Jarang banget. Jarang banget. Gitu. Jarang banget. Maksudnya bisa dibilang, gue motret 1:1000 bang. Kalau kayak gitu adanya. Maksudnya kadang-kadang, walaupun item yang pertama nih gue potret tetap aja itu pasti makanan kadang-kadang nunggu 15 menit, nunggu setengah jam. Makanan 10 menit aja udah enak pun kalau gue. Iya betul. Jadi dengan kena cahaya ya. Itu biasa satu menu gitu, lu bisa sampai dapat master fotonya itu berapa lama? Kalau settingannya udah pas, bisa gue setting dulu kan buat mastering dulu kan. Misalnya gue minta sama chefnya, misalnya untuk item yang sama, misalnya untuk produk yang sama, misalnya produk yang sama itu ada 7 item misalnya. Lightingnya masih sama dong, segala macam. Service-nya pasti sama dong, stylingnya masih sama dong. Gue setting dulu di awal, dapat, baru gue request makanan yang baru, tapi tetap di styling lagi. Maksudnya kayak untuk kayak gitu paling cuman 10 menit. 10 menit. Oh, di luar kita men-setup ports-nya itu dimanapun, jadi itu 10 menit kan selesai ya? 10 menit, karena gue punya full styling sendiri. Wah, oh iya. Sekarang. Styling lu apa tuh, Lang? Ada, maksudnya kayak ada tim, gue sekarang kerja pakai tim, maksudnya ada full styling. Itu sama anak Nindra juga bang. Di kantor gue banyak anak Nindra. Anak Nindra? Iya, maksudnya dari tim desainnya, manajernya pun orang Nindra kan. Terus jangan sepelekan Nindra. The best apa pokoknya. Biar biasa tuh kan.
Ya, jadi di dalam food fotografi itu ada itu namanya food stylist. Iya, Dia food Stylist itu bukan yang moto. bukan, dia itu Dia tuh yang apa? namanya? Yang styling mempercantik makanan. Ya, ada sendiri karena Make up lah. Gitu ya. Oh, kalau di Make Rias up, tuh make tukang up make up. artis ya Ah. kan. Nah, ini make up makanan nih. Oh, Food stylist. Jadi itu stylist emang. ada profesinya sendiri. dan itu lagi dicari bang. Iya, dicari. Emang banyak yang nyari ya. Kantor gue aja butuh 4 orang untuk posisi Oh, itu nih stylist, sekarang ya. ya. Makanya emang jarang banget untuk yang Stylist lagi lah. ke situ. Makanya ayo yang baru pengen mulai Ini yang Belajar. baru mau mulai nih Lang, kalau kayak dia mau belajar food stylist atau fotografi food kayak lu gitu, lu kasih kiat-kiatnya atau lu mesti nih lu lihat si dia atau gimana? Lu kasih taunya? sama kita juga sebenarnya butuh panutan, butuh referensi ya. Nah, Lu udah bang, apa role model lu di dunia fotografi makanan? Role model gua itu ada namanya kalau untuk stylingnya ada Mas Puji, orang Depok juga bang. Puji Purnama. Puji Itu Depok food stylist nomor 1 lah di Indonesia. Wah, Ya. dia pernah bikin apa tuh Lang? Wah, proyekannya gede-gede banget bang. Ada mulai Segede boleh. Indofood Segede, segala macam, terus Segede kamu ya? Mayora apapun segala macam. Mayora itu dia. Pokoknya bentuk makanan-makanan yang ada di TV tuh banyak kan dia bang. Dan itu gua pelajarin banget sih. Gua pernah kerja sama dia, gua liatin detailnya. Itu sih menginspirasi gua buat gua bisa nih kayak dia gitu, pengen kayak dia gitu. Makanya tapi kalau untuk fotografernya ada, tapi dia basicnya bukan DKV, bukan fotografer tadinya ya, dia teknik. Tapi dia bisa terjun jadi fotografer keren. Makanya gue ikutin namanya Paul Berry. 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 Dia salah satu fotografer juga keren. Maksudnya emang dia bukan dari basic Bukan dari fotografi, kreatif, dari ya kan? teknik ya. teknik loh, maksudnya jauh banget bang. Maksudnya dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Sama makan nasi, Nah, itu dia ya kan? motivasinya. Sama makan nasi gitu kan. Maksudnya udahlah gue coba Bismillah. Kata-kata Bismillah itu udah, walaupun dulu gue belum punya ilmunya, ya gue Bismillah aja. Oke. Dapat jalannya bang. Kayak gitu. Nah, berarti ada angle dan komposisi khusus. Ada. Oleh itu. Ada pasti. Itu melihatnya jenis makanannya Iya. atau dari konsep dari si brand makanan tersebut untuk nampilin image-nya dia atau gimana? Jadi konsep Dari konsep. sama dari ngeliat kita dari makanannya, kayak muka makanannya di mana? Di depan atau di atas? Oke. Ah. Itu gimana tuh ngeliatnya? Kalau yang mukanya di depan tuh kayak burger. Burger tuh depan. Depan. Itu depan. Di depan. Karena kan dia per layer ya. Oh iya. Iya, per layer. iya, iya. Berarti angle menentukan. Angle menentukan, Tapi lighting dilihat, menentukan. iya. Oke. Tapi dilihat si makanan itu mukanya di mana? Iya, di mana? Oke, poinnya itu. Ya, jadi nggak mungkin dong gue servisnya makanan mukanya di depan, gue lightingnya. Oh, kayak si burger itu kalau di atas kelihatannya rotinya doang ya. Betul, maksudnya dalam artian service lightingnya beda juga bang, maksudnya set lightingnya beda juga antara makanan yang mukanya, misalnya kayak kopi, ya kopi, ya kan kalau burger kan di sini nih, di sini nih ya, muka makanannya. Nah kalau misalnya pasta pasti di atas, Iya. ya kan, maksudnya di sini kan, di piring gitu kan, yang tadi nasi uduk tadi tuh bang, ya kan, itu perlakuan set lightingnya beda, set lighting, set angle segala macam. Oke, kalau nih coba kita satu-satu bahas ya. Kalau dia mukanya di depan itu yang berlayer, itu kebanyakan berarti yang burger lah ya paling. Ya. Nah kalau misalnya dia kayak cookies itu dikomposisikan diletakkannya itu misal dari konsepnya itu berlayer, itu termasuk di muka atau mukanya di atas Di atas. Di atas. Karena kan misalnya cookies kayak apa sih yang ada Iya, itu ya, ada coklat ya, ada coklat Chipnya, ada chipnya. ada chipnya. Itu kan tetap chipnya di atas. Walaupun menjadi susun layer Iya. begitu untuk mendapatkan komposisi kepada Itu tetap di atas. Oke, Tetap di atas. gitu. Karena kan kenapa kalau burger itu di depan mukanya, kayak itu kan dia dagingnya di sini, warnanya warna-warni. Jadi sayur ada keju ya bikin itu warna. menarik kan. Kalau atasnya cuma ban doang kan. Jadi apa yang menarik di atasnya? Jadi mukanya emang kita tentukan di depan. Kalau cookies kan emang samping doang. Kalau cookies kan tipis-tipis tuh, ya kan? Tetap dia di atas
chip-chipnya itu kan di atas. Kayak gitu, tetap dari atas. Nah, Bukan makanan. kita bahas komposisi satu-satu nih. Bahas komposisi misalnya si makannya kayak yang kecil-kecil tuh yang bola-bola atau donat, kemudian apa namanya case tadi gitu ya. Ada nggak sih kita nyusunnya itu nata letaknya itu mesti natanya itu bertumpuk gitu ya, atau dia di kiri kanannya, terus kemudian atau bahwa dia mainnya ganjil genap gitu dalam hitungannya dia anak-anaknya itu. Oke, ya. Itu jadi kayak untuk pemula pusing tuh bang kayak gitu. Ya makanya gue selalu bilang ke teman-teman, ayo kita motret itu berantakan tapi rapi. Berantakan tapi rapi. Ya kan ngerti kan maksudnya berantakan tapi rapi. Jadi kayak lu susun berantakan tapi punya konsep. Nggak cuma berantakin bar gitu. Jadi entah dari kayak main gradasi gitu dari di sini padat, di sini lebih berjarak kayak gitu. Terus sama clean juga bang. Jadi udah kita susun rapi, terus semuanya berkonsep ya kan. Main leveling, gue selalu main leveling. Kalau untuk main leveling, ya kan. Dan gue mau motret itu gue harus clean. Clean dalam artian, ya yang nggak perlu ada di meja kerja gue, di area foto gue, take out. Jadi nggak kan kebanyakan kadang-kadang fotografer tuh kayak tadi bisa gue editing. Ya, itu cacat tuh. Nah, gue juga setuju. Bisa gue editing, bisa gue hilangin lah. Iya, bisa gue hilangin, bisa gue sulap. Gue nggak, gue tipe orang yang udah motor tuh, gue kalau udah pesen push filing gue, kalau udah bilang sama gue. Terus tetap finalisasinya di fotografer. Bisa dari lensa gue lihat dulu, bisa gue geser, bisa gue tentuin lagi menariknya di mana. Kalau misalnya cuma buat mempercantik. Finalisasi tetap di fotografer ya. Jadi di meja kerja gue itu kayak berantakan-berantakan itu gue tekot. Karena jadi mempermudah flow kerja. Berarti hanya piring dan makanannya aja. Iya. Jadi kan ada kayak hiasan kayak bunga kecil. Ada itu perlu. Warna juga perlu bang. Maksudnya dalam artian kayak warna hijau, merah, kuning itu daya tarik buat untuk makan. Jadi biar nggak pucet. Itu salah satu daya tarik juga. Makanya kadang-kadang yang tadi gue bilang tadi harus clean. Misalnya kayak ada remah-remahan kecil tuh harus clean. Gitu kayak bukan menghilangkan kondimen kayak tadi daun-daun itu enggak. Maksudnya yang remah-remahan kecil tuh kayak gini nih, kayak kecil-kecil kayak gini, gue hilangin. Jadi emang gue tipe orang yang clean di awal. Jadi mempermudah flow kerja kayak editing gue ya tinggal gue main retouch warna. Nggak kerja 2 kali 3 kali. Jadi masuk ke editing tinggal retouch warna segala macam. Tapi kan ada jenis makanan yang toppingnya itu tabur tulang. Taburan sprinkle gitu. Itu makanya gue bilang berantakan tapi rapi bang. Itu yang selalu gue tekanin. Oke, kita katanya berantakan nih sprinkle kecil-kecil gitu. Cuman emang kalau yang udah nggak perlu di area hilangin. Take out. Kadang-kadang tetap dibiarin aja. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak misalnya gue foto makanan ayam nih. Kayak ayam tradisional misalnya ayam kalasan. Itu kan pasti banyak rempah-rempahnya. Iya. Banyak rempah-rempahnya kayak misalnya jinten nggak tahu ya maksudnya lada hitam atau lada putih terus tumbar itu kan kecil tuh. Itu kan kalau gue taruh di sini pasti nyebarnya kemana-mana. Iya. Ya kan? Itu ya harus main teknik. Jadi di sini banyak, terus lama-lama kecil. Terus tadi tanyain tuh, lo harus genap apa ganjil? Iya. Kalau gue lebih suka ganjil. Betul. Ya. Kenapa? Karena Sunnah Rasul bang, ganjil bang. Betul. Sunnah Rasul. Betul. Enggak maksudnya. Beda, sunnahnya beda. Bisa lagi deh begitu bang. Apa? Yang ganjil itu misalnya kayak jadi seperti mata juga bang. Enggak. Kalau yang genap kayaknya gimana gitu. Lepas ya. Jadi kayak kaku gitu ya. Lebih kaku. Kalau ganjil, nih gini, coba taruh dua gini. Kurang ya. Iya. Kalau 3, oke. Misalnya kayak, ya apa ya? Lebih menarik lah. Nggak kaku fotonya gitu. Nah, terus
pencahayaan tadi tuh terhadap yang makanan itu ada mukanya dari atas sama depan. Pencahayaannya itu side light-nya itu dia 45 derajat atau 90 derajat kah dari sisi belakang depan itu gimana? Kalau gue biasanya kalau buat dark mode ya, gue main light gue di belakang mah. Oke. Tetap di belakang itu bisa 90 derajat. 90 derajat. Ya, di atas terus gue nggak pakai softbox, gue pakai diffuser. Oh, diffuser aja. Ya, diffuser yang besar. Karena kalau softbox itu kan terbatas ya. Terbatas. Maksudnya lebih keras juga. Iya. Makanya mesti kita atur jaraknya, gitu kan. Itu lebih fleksibel lah. Jadi banyak kan orang-orang pakai softbox gitu. Terus filletnya gue taruh di depan, di samping. Oke. Filletnya ya. Filletnya. Jadi buat ngisi. Jadi taruhlah ini jagoan gue, makanan gue, di sini lighting gue, di sini fillet gue. Ini sini fillet buat ngisi depan. Kayak gitu. Oke, berarti dia garis lurus sama fillet ya dari si mainletnya? Enggak. Harus. Jadi gue taruh di fotografer selalu jam 6 kan ya? Jam 6. Jam 6. Untuk mainlet gue di jam 11, fillet gue di jam 3. Fillet itu di jam 3. Oke. Nah, apa sih fillet? Gue kira ayam bukan? Fillet. Ayam di belakang. Ada ayam apaan? Chicken nugget sama fillet. Jadi lampu kedipan lah yang mengisi. Jadi dia buat apa namanya? Buat menipis shadow. Menipis shadow sama mengisi kontur. Membuat konturnya itu lebih keluar. Lebih kebentuk lah. Lebih dimensinya lebih ada lah ya. Lu pernah moto yang paling lu susah terus effort banget tuh apa, Lang? Iya, makanan apa tuh? Makanan apa tuh, Lang? Yang paling aduh ini ribet nih. Dulu mozzarella. Itu dulu di awal ya. Di setahun pertama gue motor tuh mozzarella tuh emang bangke di sini. Apa tuh yang bikin susahnya, Lang? Di apanya? Itu di molor itu tuh Bang. Di yang pas tarikannya itu ya. Dan itu kan kadang-kadang kalau mozzarella itu kan bermain dengan waktu ya. Segala macam, terus sama es krim juga tuh kadang-kadang. Ya, cairnya salah betul. Tuh kalau es krim tuh citingannya pakai terigu dibikin lagi berwarna segala macam biar bentuknya sama kayak es krim. Itu nemu citingan itu di setahun terakhir. Terus citingan itu lu dapat dari mana, Lang? Lu belajar dari YouTube? Ada di Pinterest. Dari YouTube, lu apa nanya-nanya ke orang belajar? Lu kursus ya? Oh, diajarin di situ ya? Diajarin. Wah, belajar itu. Makanya setahun pertama itu kayak berat banget itu moza itu. Kalau yang baru-baru cobain moza. Kalau udah lulus moza, yang lain insya Allah aman. Tapi akan itu jenis makanan kontinental ya, pasta apa namanya, kemudian keju-kejuan gitu. Makanan oriental nih, kan banyak rempah nih. Bagaimana lu meng-create makanan misalnya kayak karedok, somai, kemudian garu-garu itu kan lupa. Itu di gua pertama gua belajar, menurut gua itu sulit. Yeah. Nah itu menurut lo sendiri, lu mensiasat itu makanan itu menjadi ciamik, terus kemudian mendapat nilai value yang harga seporsinya nih bisa 100.000 nih. Itu gimana? Yang tadi kita sebelum motor gue harus punya mood board. Mood board, gue harus siapin mood board. Misalnya, lalu bisa foto makanan tradisional kayak kredok misalnya. Gue cari styling kredok yang kayak gimana. Walaupun mau sejago apapun orangnya, mau pinter apapun, sekeren apapun, pasti butuh mood board, Bang. Itu pegangan. Kita nggak tahu mental block kita di mana pada saat lagi kerja, itu butuh pegangan itu. Kita ibaratnya petanya lah gitu. Jadi gue udah punya gambaran nih, settingannya kayak gimana, stylingnya kayak gimana dari mood board itu. Gue pelajarin dulu. Misalnya gue dapet arah tuh 1-1 sebelum motret misalnya. Itu gue pelajarin. Bagusnya pakai background apa, lightingnya mau pakai kayak gimana. Terus yang mau dijual apanya? Itu gue harus ada meeting dulu. Maksudnya ada briefingan dulu lah. Misalnya dari kliennya maunya kayak gimana, mau ini kayak gimana. Jadi biar lebih dapat fotonya gitu. Kayak misalnya penentuan, misalnya kayak kredok kalau gue dikasih background misalnya background
putih gitu. Biasa aja bang. Karedok. Oke. Biasa aja. Itu lu pilih background kayak kayu yang plastik gitu bang, yang kayu lama yang udah kayak ada rayap gitu, tapi nggak ada rayap, udah yang pecah-pecah gitu. Pecah-pecah. Itu masuk bang untuk tradisional. Gitu. Terus Jadi warna-warna yang lebih tradisi ya. Nonton background juga penting. penting karena itu menunjang apa namanya makanan itu sendiri kayak gitu. Terus pemilihan properti nggak mungkin gue kasih keramik, Iya. ya kan? Pasti gue pilih kayu juga buat mainin levelingnya. Bilik-bilikan Ya, terus apalagi kayak lightingnya juga nggak mungkin gue kasih bisa main brightness mode. Cuman feelnya nggak dapet. Gue pakai dark mode gitu. Jadi sebelum motor itu gimana caranya? Ini tradisionalnya dapet nge-package jadi satu kesatuan gitu biar orang ngelihat visual lu, foto lu, oh ini makanan tradisional nih, bukan makanan oriental gitu. Dari Bukan visual makanan- aja udah ketahu ya. Oh dari iya. kita dibangun suasana emang tradisional gitu. Jadi ditaruh di piring, terus di kondimen lainnya kayak pendukung, kayak misalnya Fredo kan itu kayak ada terong yang hijau itu tuh, bulat, terus apa lagi itu sayur-sayurannya. Cuman nggak mungkin dong kita misalnya Fredoknya, ya kan? Cuma naruh doang, gitu misalnya gini-gini doang nih. bahan-bahan. Cuma naruh gini doang nih, kecil-kecil gitu kan. Itu bisa buat flat lay. Cuman kalau angle biasa, terus main leveling, bang. Jadi ini tetap utama, maksudnya tetap stand out, tetap jadi rajanya lah. Hero-nya itu. Ada berapa layer di sini di makanannya, misalnya alasnya itu layer pertama. Layer kedua itu yang tadi kayak dedaunan yang buat kayak parsley, terus daun apa itu udah layer kedua. Terus tempatnya misalnya kayak piringnya itu layer ketiga isiannya, terus sama di atasnya nanti mau dikasih kayak bawang goreng atau apapun kayak gitu, udah main 5 layer. Jadi di sini udah stand out sendiri. Nih di belakangnya ini kan kalau untuk kita angle 45 derajat, kalau semuanya sejajar itu flat ya kan. Jadi main tingkat leveling, tinggi rendahnya penarahan. Pundak-pundakan. Iya, itu main Berarti leveling. diganjol situ, ada teknik pengganjalan kondimen. Iya, ada pengganjalan kondimen, terus sama penataan ini apa namanya properti. Nah, itu harus ditata dengan benar kayak gitu. Jadi emang kelihatannya mudah, cuma prosesnya tuh ribet kayak gitu. Makanya dari yang lu bilang leveling itu aja tuh gue baru denger tuh ya. Ternyata kalau lu mau foto gue kira udah karedok karo. ada leveling-levelingnya juga bang. Ada layarnya, lu bilang tatakannya, piringnya ini karedok, terus di atasnya tuh ada taburannya. Iya, gitu. Maksudnya biar lebih kayak gimana sih? Jadi biasanya gue kalau gue ya, ini template mungkin bisa ditiru sama teman-teman. Misalnya nih makanan utamanya, terus ini di sini ada kayak ini foto dari sana nih ya? Iya, dari sana 45 derajat. Ini ada properti gue di sini nih, misalnya gitu. Terus yang satunya lagi begini bang, jadi zigzag. Jadi makanan utama ini dan ini tingginya berbeda. Leading line. Ya, paham kan lah? Iya makanya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang belum kaget gua yang baru mau mulai Iya. itu emang harus dikulik bener-bener sih. Tapi di desain juga gitu, gue dikasih tau, gue pernah punya manajer, mesti ada, dia bilangnya segitiga. Jadi mesti perintahkan jejak gitu, lu mesti ada 3 yang pokoknya ini utama, ini, nah mesti 3 jangan utama doang. Dia bilangnya segitiga apa gitu, terus gue melesetin ya segitiga setan gitu. Tapi mesti ada misalnya ini utamanya, ntar ada aksen-aksennya tuh dijik-jakin. Iya, betul. Jadi titik fokusnya tetap ada. Fokusnya tuh si hero-nya itu. Stopping powernya ada ya berarti kayak gitu. Dan di sini juga kan udah settingannya begini kan. Di sini gue blok sama bandex tadi. Nah, di sini misalnya gue pasang 1, di sini bisa 2. Jadi di sini nutup nih.
tutup kan misalnya begini, kan cahaya masuk pasti begini. Iya, Ya kan? betul. Yang di depan sini maksudnya ke sini. Jadi yang di sini, yang ini stand out, di sini tipis. Iya. Itu. Oh, Makanya yang gue bilang gitu tuh. mahalnya Bandex itu gitu. Ini bisa jadi mahal karena kan modalnya cuma 20.000 bang. Tapi tekniknya juga mahal itu. Iya, gue bisa kemarin kursus itu sekitar hampir 8-9 ke atas juta. Oh, Itu cuma iya. 2 kali pertemuan bang. Oh, 2 Dua kali pertemuan doang tuh. Betul. Berapa lama tuh langsung pertemuan? Itu Tapi emang langsung praktek tuh di situ. pertama teori dulu. Cari dulu. Teori dulu terus praktek terus nyoba praktek bang. Nyoba praktek bang. Jadi gue gak puas. Maksudnya dalam artian di 2 hari itu gue gak puas bang. Jujur ya kan. Iya. Akhirnya kantor coba belajar lagi. Jadi kayak foto-foto kantor Dibikin lagi. dikasih ke sana. Dikasih ke sana, cuman gue pura-pura bego aja bang. Padahal gue udah ikut kelas itu. Jadi kayak gue perhatiin terus ini detailnya begini, oh begini ya terus gue aplikasikan. Wah, kayak gitu. Jadi emang nggak puas bang, cuma dua kali pertemuan. 2 kali pertemuan dong ya. Iya, gua tahu sempat ya. Terus kira ya tadi sebulan atau 3 Lu ada bulan. cita-cita bikin kelas gitu ya, Bang? Nah, kayak tadi gue bilang bang, maksudnya entah gue belajar fashion, terus event, sampai ke makanan gue dapetnya itu gratis bang. Maksudnya gue jujur gue orang nggak punya, gue belajar fotografi atau tidak, gue ikut sana sini segala macem, karena gue pengen tahu, gue pengen bisa. Ada aja jalannya, gue belajar biar bisa. Terus mau disuruh ngangkat lighting, gulung-gulung kabel pernah gue jalanin bang. Karena gue pengen bisa gitu, maksudnya dalam artian gue belajar fotografi biar gue bisa ngajarin orang lain lagi bang nantinya secara gratis. Karena dulu ada mindset kayak fotografi itu hanya untuk orang-orang yang berduit. Karena butuh ya. Tapi gue ubah sekarang. Fotografi bukan hanya untuk orang-orang yang berduit, tapi untuk menghasilkan duit. Uang. Iya maksudnya. Ayo yang mau belajar, maksudnya yang mau sharing, gue bukan belajar ya, maksudnya sharing bareng, takutnya ada yang gue kurang sempurna, yang gue tahu bisa dilengkapin bareng gitu, maksudnya ayo belajar gratis sama gue. Maksudnya Tapi ada komunitas Bang? Ada komunitas food fotografi gitu atau komunitas nggak ada bang, cuman kalau emang yang mau belajar ayo. Gue mengiyakan. Ayo. Buat orang-orang yang mau belajar nih sama Bang Galang, oke? Nggak pelit-pelit ilmu lah, maksudnya ayo belajar. Tapi yang benar-benar niat belajar bang. Niat ya. Ya yang benar-benar niat belajar. Lu nggak punya kamera, nggak masalah. Nggak masalah. Kita bisa beli kamera. Wih, ntar bisa beli kamera. Motivasi hari ini. Kalau punya kamera bisa beli kamera. Iya. Maksudnya yang penting ilmunya dulu bang. Lu punya ilmunya dapet, ya kan bisa nyewa bang. Iya. Bisa minjem. Benar. Iya kan, maksudnya nggak. Kadang-kadang orang kan kadang-kadang mau belajar itu kayak terpengaruh kayak anjing gue gak punya alat. Iya, gue belum punya nih. Iya, gue gak punya device-nya nih, gak punya ininya nih. Jadi ya mau sampai kapan? Kalau lu mesti jalan ya, mesti jalan. Kalau lu gak belajar dulu, ya gak bakal punya gitu loh. Maksudnya kalau udah belajar, dapat ilmunya, ya tinggal nyewa bro. Iya kan, maksudnya. Yang mungkin ada kemauan sih. Ada kemauan bang, makanya kalau yang mau belajar sama kita bukan belajar, sharing bareng lah. Sharing. Ayo gue terbuka, maksudnya dalam artian, yuk kita sama-sama bareng gitu. Ayo ini apa kita kopdar atau apa? Terserah. Oh gitu. Mau kayak Pokoknya gimana? hubungin aja manajernya nih, Manajernya dia apa? Enggak. Ini sahabat panutan gue ini. Panutan. Role model. Ini role model. Dari kafe dia. Back to basic tuh. Back to basic mana pak? Tipnya kelewat dikit tuh. Apa tuh? Paling di awal kan kalau namanya motor itu kan nyeting si kameranya. Ya kalau kita balik ke fotografi basic itu namanya segitiga fotografinya, triangle exposure itu. Itu penentuan speed diafragma ISO itu dalam setiap motor foto itu gimana? Kalau gue selalu pakai bukan kecil. Why? Karena gue main artificial light. Artificial light Artificial light ya. Kalau untuk Artificial light itu apa? Iya, untuk darknya ya. Karena
artificial light itu cahaya buatan, bukan cahaya ilahi. Natural light. Itu artificial light. Jadi ya cahaya kita yang atur gitu. Jadi gue pengen foto gue rada gelap, ya gue mainin exposure-nya kayak gitu Bang. Jadi emang kalau gue jujur kalau untuk yang apa namanya dark mode itu emang gue pakai bukaan kecil. Berapa tuh antara berapa? Karena gue pengen detail terus 10 ke atas Bang. 10 ke atas. Ya. 10 angka dari mana tuh? Diafragma. 10 ke atas. Terus kayak speed? Nah, speed ya? Speed standar ya. Kalau untuk artificial light untuk di 200. 200. Iya kan? Iya. Itu udah pasti ya kan? Udah pasti kayak gitu. Soalnya dia makannya tuh benda yang diem ya, jadi pakai yang bukan Ya lambat idol. tuh. Ya. Kalau itu nggak ditanya pasti gue matiin. Cepet. Ya. Paling kecil lah. Paling kecil. Kalau bisa dapat gocap. Kocap. Iya gitu biar lebih smooth lagi Bang. Biar nggak noise. Betul. Kayak gitu paling. Ya gitu sih, gitu aja Bang. Berarti setelah di foto ada proses editing juga. Ada ya? Tuh. Ada itu. Itu lu atau ada tim lain? Kalau di kantor ada timnya. Oh. Tapi kalau side job gue pasti gue Itu sendiri. lebih ngirit apa tuh? Lebih ngirit apanya? Kalau di kantor dia bisa digital imaging macam-macam. Bisa Itu di yang tetap inisinya tetap lu yang ini kayaknya kurang nih digital apa ada lagi Bang? ada lagi. Cuma kalau misalnya gue nilai juga kurang, gue bisa komen. Bisa komen ya. Ini ada kurang di sini. Iya, Gitu. ini kurang asik nih, gitu masih bisa. Cuma karena karya gue juga kan, Iya, gue berhak di situ juga. Cuma kalau emang kebutuhannya itu ya udah ikut aja. Klien namanya klien, kalau klien udah senang kita kan ngikutin aja. Oke. Yang penting masuk ya. Penting masuk. Yang penting tunggu. Oh, udah cair. Kalau uang nggak masalah Bang. Waktu. Uang nggak masalah. Waktu bos. Nggak masalah uang, yang penting mantap tebel. Tapi nggak semuanya tentang uang Bang. Nah, iya. Ya nggak semuanya nilai tentang uang. Ya kayak pertemanan kayak gini kan. Nah, iya Rezeki, benar. Bang. Iya benar rezeki. Link kayak gitu-gitu. Iya bisa. Itu warnanya berarti yang diedit. Itu warna. Berarti lebih ke warna hangat atau udah dingin? Apa ya lebih warm atau lebih Atau tergantung objeknya? Tergantung klien ya Bang. Berarti nggak ada pakem ya? Nggak ada apa-apa. Kalau gue lebih suka warna hangat. Karena makanan ya, food ya, Nah, lebih Kalau menggugah selera. gue ya, cuman kadang-kadang klien kan karena gue di industri tergantung klien. betul. Harus nurut ya, mau Harus nggak nurut. mau ya. Tapi Idealis. kalau ngeliat tuh misalnya makanan itu memang apa namanya lebih dapat warna warm. Tapi kalau dia makanan-makanan yang lebih ice gitu, Iya. nggak apa-apa. Enggak dong, beda. Beda kan? Beda. Jadi lebih blue gitu kan? Iya. Kayak gitu. Tergantung, kan gue bilang tergantung klien, tergantung produknya segala macam. Berarti fotografi ini workflow-nya itu apanya dulu, meeting dulu ke klien, terus Pasti. klien minta Pasti. itu lu ikut meeting fotografer. harus Tapi kalau kayak tim apa stylist sebut ya, dia ikut yang mempercantik itu dia bisa ikut bisa nggak? bisa nggak? Nah, karena kalau misalnya dia nggak bisa ikut, paling di briefing dari gue. Lu Klien maunya bikin. kayak gini, kayak gini, lu harus kayak gini. Oke. Kayak gitu. Berarti dari situ dipercantik dulu tuh makanan, Iya. lu foto, baru tim editing. Buat tim editing. Tapi kalau misalnya side job, Heeh. bukan kantor, Semuanya tuh. gue yang olah. Oh. Makanya gue tipe orang yang bawel pada saat motret itu harus clean karena motretnya udah kayak udah harus final di awal, udah matang di awal, nanti kan Iya. tinggal proses Eksekusi. eksekusi warna aja gitu. Jadi paling bawel Bang gua Lu ngeliat bentuk clean-nya kayak itu lu ngeliat di kameranya apa ngeliat langsung gini? di kamera. Di kamera dulu, oh ini kayaknya kurang clean nih, ini geser gitu ya. Gue kamera lebih detail bisa gue zoom segala macam. Oh ini digeser. Berarti kalau dari mata langsung ini Bisa juga. cuman lebih detail dari lebih detail dari kamera ya. Makanya bawel. Kadang-kadang push stylist gue sampai gondok sama Bang ini nggak mau tahu gue hilangin gitu. Karena emang tipe yang harus matang di awal gitu. Nggak mau mentah banget gitu. Maksudnya mempermudah aja Bang. Maksudnya tinggal Berarti kalau sering bawel tadi ada kesulitannya dong di foto itu. Apa kira-kira kayak setiap ini susah nih gitu. setiap produk ada Mesti kesulitannya di-adjust masing-masing. lagi. Oh. Ada kesulitan masing-masing. Ada treatment khusus lah di setiap produk yang mesti gue produk A tulisannya ini, produk B tulisannya ini. Ya pokoknya banyak treatment khusus lah. Kayak apa ya? Kayak beda-beda aja gitu tiap buat ketemu makanan yang baru. Style ini pasti beda-beda. Peributannya beda-beda. Kayak gitu. Jadi emang susah gampang. Tapi lightingnya sendiri
sama spot kamera lo ada pakai markingnya kan? Marking. Masih markingnya? Iya, tetap pakai marking gue. Karena dark mode-nya atau karena apa? Karena kebutuhan cahayanya bang. Puncanya. Iya, kebutuhan cahaya balik Karena lagi. menggambar lewat cahaya. Menggambar lewat. Gue nggak bisa lewat tangan bang. Jadi kucing kan. Nah, kan jadi kucing. Iya. Nah, Nah kalau ada juga kalau masalah gini, idenya butuh masuk ke media promosi si foto makanannya. Ada yang mau ditampilin dia dalam konteks sebuah informasi aja, misalnya kayak misalnya di outlet tuh dia suka tampilin misalnya dia outlet yang bergerak di makanan, tuh dia cuma buat jadi pajangan gitu kan. Terus sama yang buat di media promosi itu berbeda ya penanganannya. Kalau yang misalnya kalau tergantung dia mau di DI atau enggak. Oke. Ya kalau di DI kan cuma yang cropping-croppingan aja. Oh. Yang cropping-croppingan kalau emang yang buat buku menu kayak sebelum itu, ya udah harus matang di awal juga. Oh gitu. Harus bener-bener matang jadi ininya kayak gini, ininya kayak maksudnya nuansanya kayak gini harus sudah jadi gitu. Nggak bisa. Tapi dan motretnya itu sama aja. Sama aja. Yang proses eksekusinya pas dia mau tampilin di media apa? Kalau emang di media promosi berarti ntar jadi mau di DI, mau di cutting. Tinggal tergantung kebutuhannya aja sih. Oh, nanti masuk di media buku menu sama tampil itu udah sama aja. Sama aja. Jadi kayak jangan kayak heran gitu misalnya kayak sebenarnya gue foto tukang dunia kita emang nipu semua ya. Iya benar. Tukang sulap, manipulatif gitu maksudnya dalam arti Halus saja. Iya. ya kan. Makanya bos gue pernah bilang orang yang bercimpung di marketing gitu jualan katanya masuk surga itu. Soalnya bohong dulu. Kadang-kadang kan kita emang kebutuhan visual yang balik lagi kan orang tadi ngeliat makanan dari visual duluan kan. Iya. Kayak contoh di produk ayam ternama gitu. Kakek lah, kakek atau kue kebalik. Iya. Itu gede banget tuh ayamnya tuh. Iya benar. Gede banget. Pas kita beli ke outletnya, apaan? Gini. Anak ayam. Di foto gitu kayak, ini beda banget ya sama di foto. Itu konsep kalau vlogger itu konsep mukbang tuh ya. Kayak burger gitu kan, burgernya gede. Iya, tapi pas datang ya seuprit peti-petinya SpongeBob. Iya. Kemarin makannya perasaan begini pas gue makan tangan satu. Iya. Begitu. Karena mukbang gitu, dia kenapa kalau makannya banyak ternyata tuh angle kamera dulu tuh. Jadi kayak dia banyak kayak gitu. Nah, gue pernah dapet juga tuh obrolan di kawan-kawan dulu. Kita mau makan itu bagaikan mata kita juga kayak mau makan. Ya. Benar gak sih gitu ya. Nah, tapi kan ada komposisi angle kamera itu flat lay, 45 derajat ya kan. Nah, 45 derajat itu kan sampai kayak bird eye ya. Ya. Nah, kalau yang sejajar segini nih Lang itu gimana? Eye level. Oke, itu bisa buat foto minuman. Oke. Jadi emang yang minuman, burger pun Kayak jus, soda gitu. level itu jadi menggambarkan kayak gagah, tegak gitu. Kayak pengen banget langsung disikat gitu. Maksudnya level itu buat makanan yang mukanya di depan ya. bukan di depan. Benar. Rata-rata kayak gitu. Tapi kalau kayak koktail gitu tetap dia kalau minuman koktail itu apa sih yang ada es buah kayak gitu. Itu dari atas atau dari Tergantung penempatan wadahnya ya. Wadahnya. Nah, Oh ya kayak es podong gitu, es buah, es teler. Boba atau apa. tergantung wadahnya bang. Misalnya kalau misalnya kayak sop buah, pasti kan ada mangkok yang gini tuh. Itu dari atas. Kalau taruh di gelas, itu. Oke. Yang sejajar gini Kayak ya. gitu. Karena emang ya dilihat mukanya di mana? Mukanya gitu. di mana benar. Ya, kayak gitu. Jadi ya itu gampang, tapi susah. Gampang sulit berarti. Tergantung muka berarti ya. Satu muka. Satu muka. Kalau banyak satu, kalau banyak dua, waduh. Aduh banyak bang. Aku tak tahu yang itu. Tapi lu keren lah, emang lu awalnya basicnya bukan fotografi ya? Pas lu masuk DKP tuh lu apa sih pas lu masuk DKP tuh mau jadi ini angan-angan lu tuh? Gue dari SMA bang, udah Badung. Jadi gue dulu SMA itu gue dimasukin ke administrasi perkantoran. Oh, AP. tapi biasanya cewek cakep-cakep lah.
Iya kan? sih benar. Aduh, Nah, bukan Aka. cuman dulu gue pengen multimedia bang. Ah, Nah, itu Bandung sih gue. Jadi gue coba dulu 6 bulan. Itu sekolah negeri. administrasi perkantoran itu. Sekolah negeri. Itu SMA atau SMK? SMK, SMK dong, SMK. apa? Lu apa? IPS ya? IPA SMA. Iya. Udahlah itu biasa lah. Itu gue coba 6 bulan. Gue coba 6 bulan. Bukan gue banget nih. Ah. Bukan gue banget gitu. Cabut-cabutan bang gue. Cabut bang gue. Cabut. Jadi ya gue pengen di multimedia gitu. Nah, Terus akhirnya ketahuan tuh. Gue panggil tukang ojek dulu. Ya kan panggil guru, panggil tukang ojek. Gue jadi orang tua ya. orang tua murid, ya kan? Wali murid. Datang tukang ojek ya kan. Oh iya. Oh saya gini. Oke. Terus habis itu kok nih anak gue gak ngambil rapot gitu kali. Emak bapak gue gitu kali. Datang ke sekolahan. Tanya. Ibu wali muridnya siapa? Galang Satria Dika gitu kan. Aku beda. Katanya kemarin gitu. Iya. Dari itu tahu aja gue. Udah akhirnya ya udah gue mutusin emang gue bukan gue di situ. Nah, Di situ ya itu balik lagi yang membuat micu awal gue suka di dunia ini. Ya itu bang, jujur dari situ gue udah mulai tanggung jawab sama keputusan yang gue ambil. keputusan lu ambil karena lu dari awal tuh sekolah yang AP-nya sengaja lu Iya, gue hilangin, ngorbanin itu. Tapi akhirnya lu dimasukin multimedia. Akhirnya gue multimedia. Oh. Nunggu setahun itu bang. Ya, abang langsung kelas 1 jadi abang-abangan ya. Telat lulus ya. Tapi gue tanggung jawab, jadi pas masa-masa gue nggak sekolah itu kayak, lu mau jadi apa ya? Kakak-kakak lu, pom-pom lu, maksudnya sepupu-sepupu lu tuh punya title semua. Nah, ada lah ya. Ada yang Banding-bandingin ya, itu biasa keluarga ada. tuh. Itu tapi motivasi buat gue. Oke, gue tunjukin. Gue tunjukin. Kelar kuliah, ya gue kuliah, bayar sendiri, segala macem, gue tanggung jawab sama pilihan gue. Oh, lu tuh kuliah tuh sambil kerja apa? Freelance? Ikut salah satu band juga bang. Wah, Dulu band ada lah, The Bubar. udah bubar. The Bubar. Kita gabungin lagi sama ini. Ini kalau bang ini vokalis. Oh iya. Panggilan gue itu. Jadi kalau bang ini vokalis. Iya. Iya, kayak Dari gitu. sini vokalisnya Iya. yang sekarang itu. Nah itu. Betul lah. Nah, Iya, pokoknya itu dah. Apa sih? Bisik-bisik aja lu. Apa sih? ya, sambil freelance gitu maksudnya dapat uang dari situ lah. Hebat lu berarti lang. Bayar sendiri. Bila tanggung aku jawab, tanggung jawab. mati. Nah itu dia. Mati. Nah ini fotografer ya. Dulu maksudnya Mantap Pak. Iya. Ingat bubar. Udah bubar jadinya lu Tapi jadi lu fotografi. sekarang udah tacepin nih bahwa ini adalah fashion lo. Jalan dulu. food fotografi nih. Fotografi. Udah Maksudnya berapa lama sih bang lu di food fotografi? untuk adaptasi hampir setahun. Adaptasi. Sekarang udah berjalan hampir mau 6. Wah, udah mau ya. Senior cuy. Senior tuh. Nggak ada. Orang ngomongin suhu, orang ngomongin suhu. Enggak. Masih siap gua bikin coaching klinik kampus lah ya. Mau, Bang. Mau. Berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu. Yang kayak tujuan lu tuh Iya. berbagi ilmu dengan free. Karena gue dapat gratis, Bang. Oke, Iya. benar. Sekalian gue ngasih ilmu, sekalian gue belajar lagi, Bang. Nah, sharing tuh ya. Sharing. Kalau bagi ilmu kan gak bakal Nggak putus bakal sampai putus. mati kita gak bakal putus tuh pahalanya. Iya, Benar, iya, amin. Juga kayak teman-teman yang tadinya yang belajar, ya udah dia jadi fotografer, gue senang ada kayak anjing dia jadi Ada fotografer. angkatan lu Lang, yang apa sharing sama lu terus dia akhirnya Ada, Bang. ada ya. Dulu gue sempet kayak pertama buka itu kayak dulu ada namanya vokalis dari Jogja tuh Eri Sukamti. Dia bikin challenge pas zaman pandemi tuh. Dia bikin challenge kayak bantu UMKM tuh. Ah Bikin iya. UMKM. Iya dia heboh tuh pas ituan. Nah, salah satunya di Jakarta Selatan gue yang megang, Bang. Jadi kalau ada yang UMKM mau foto, hubungin gue. Gitu. Dia butuh jadi bantu promosi sama dia. Promosi ya, Dan gue free nggak- itu. Free, Bang. Free. Bagus lah, Makanya ngebantu. gue ya itu zaman pandemi ya udah berbagi lah. Tapi lah kalau buat UMKM dia nggak punya alat, dia cuma punya HP. Lu ada kiat-kiatnya nih kalau lu mau pakai HP tuh begini gitu, ada nggak? Ada. Jadi kan misalnya kalau di rumah itu kan misalnya ada spot kayak jendela atau apapun, atau misalnya dia punya lampu portable atau yang kecil-kecil Ring light, gitu, ya. dibikin aja sambil samain kayak jatuhnya cahaya itu dari mana. Pakai handphone aja udah bagus-bagus kok sekarang. Tetap ya lu mesti pelajari itu cahaya ya, karena lu mau menggambar lewat cahaya. Nggak lewat
pulpen atau plus. Jadi kucing. Kecil lagi bang. Nah, Makanya gue selalu mepet nih bang waktu di kampus. Ya, tapi nggak dapat. gue juga selalu mepet dia sana. Lah, dapat nggak bang? Hah? Ada. Oh kalau gue boleh dipepet ya. Tujuan semok. Jadi ya oke lah kalau mau saya siap Mantap lang. Makin klinik. berbagi Indra. Iya. Bang, biasanya nih orang yang kesini teman gue yang kepo, dia tuh suka nanya-nanya, tinggal pertanyaan aja, Apa dia tuh? suka kepo. Saatnya nih. Juga tau tuh di konten tuh, gue ngikutin konten ini kayak keren-keren. Alhamdulillah, thank you banget udah mampir. Jujur, gue nervous. Jangan kalau tanyaan itu. Enggak, nervous. Oh siapa abang? Yang gue aduh nervous banget, jago-jago semua. Yang satu abang gas, yang satu kang galon, yang satu dulunya tukang gincam. Terus apa narasumbernya kemarin gue liat yang episode yang kemarin itu, wah keren-keren sih. Gue apalah gue cuman selesai. Wah, lu juga keren lah. Kalau dia keren di bidangnya dia dan lu kan di bidangnya lu. Iya. Makanya gue deg-degan, jujur. Pas dipanggil dihubungin, hai serius bang, ngomong serius. Padahal kita deg-degan, ada orang mau gak ya? Tapi makasih udah diundang. Yang makasih banget kita nih lu udah kesini lah. Jadi gini lah, kan lu udah sekitar tadi berapa? 6 tahun ya, berapa? Lupa gue. Ya, sekitar mau Tahun ya. Ada nggak sih makanan yang pengen banget lu foto, cuman belum kesampaian gitu? Mungkin contoh kayak kepala kambing yang besar, yang aneh lah gitu. Kan challenge tuh buat lu. gue benernya pengen foto. Jadi kayak gue habis makan, itu belum sampai sampai sekarang. Gue selalu foto makanan yang belum dimakan. Oh. Ngerti nggak? Jadi Iya. Nah, Makannya itu. jadi gue punya kayak ini alter ego gue, jadi kayak gue pengen foto makanan tuh yang udah sisa tapi masih menarik gitu. Wah. Tinggal 1 sendok atau di piring makan bekas kita makan di piring, tapi masih orang ngeliat ya anjing ini. Kan kalau kata orang sopan terakhir itu Sobat terakhir, makanya. makanya gue pengen foto tapi belum sampai nih sama gue. Jadi kayak dia punya daya tarik sendiri di makanan sisa itu. Tapi udah ada konsepnya loh. Udah ada konsepnya. Ada bayangan mau Udah ada makanannya bayangan. apa, Udah. kayaknya kayak apa. Tapi kayaknya lu fotografi ada kepikiran kayak lu keren juga lu dia lu. Gua barusan dengar Iya. Baru nih. Baru nih ya, cuma dengar kepikiran begini nih. Makanan sisa bang. Iya, cuma Iya. makan sisa tuh yang lu bilang itu sopan terakhir tuh berkaitan. Makanya Cuman gimana nampilinnya biar oke tuh. gimana? Itu deh. after. Itu belum sampean sih bang. Ais. Makanya pengen gue coba nanti. Nanti apa kasih dulu kita coba. Kita makan dulu ya. Nanti saya sedikit aja gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi. Lagi. Iya. Kalau lagi mah anjing lepis. Anjing happy. Wah, tapi ini bukan nasi uduk Betawi. Bukan nasi Betawi. Kerangga. Iya, betul. Kerangga itu udah tahu. Jauh. Oke. Apa ya? Yang kedua nih, hobi lu apa ini sekarang? Hobi. Selain foto ya, di luar foto lah. Hobi musik, Vespaan. Musik? Ya. Apa, band atau? Lu band? Iya band? Gue nggak bisa main alat musik sebenarnya. Ngejelin? Lagi dipanggil untuk itu. Oh iya? Lagi dicoba, diminta untuk itu. Oh. Makanya lagi belajar bang. Untuk manajerin band? Iya. Wah, kapan dong? Tapi dulu lu nge-band lang. Gue nggak bisa main musik. Tapi lu ngikut gitu ada band, lu ikut tongkrongan lu. Nyanyi juga fals bang. Apa saya juga fals? Gue suka nyanyi gitu kan. Cuman lagi, jadi kayak pengen belajar di luar passion. Oh. Nah, maksudnya challenge lagi lah buat diri Iya. gue gitu bang. Itu sih, mau Vespaan, motoran kayak gitu. Oh, suka Vespa? Vespa. Ada Vespa? Ada. Vespa klasik tadi bang. Iya tuh keren tuh. Cuma tadi mau gue bawa, cuma takut telat gitu tadi bang. Iya. Takutnya Takut mati. Iya. Takutnya sih oli semua. Ada yang klasik ya? Iya. Takutnya oli semua bang. Udah lah, yang ada aja. Gitu. Oke. Buat refreshing di luar. Buat refreshing bener ya. Gitu. Berarti sering apa? San Mori gitu kan, naik Vespa tiap minggu? Enggak bang. Enggak. Berarti hanya punya, taruh aja gitu? Enggak, buat dibubur doang sih keluar bentar gitu bang. Oh, Udah. iya buat keluar. Iya, enggak kayak San Muri sampai puncak gitu. Enggak. Maksudnya kayak
buat di bubur masukin lagi. Ya gitu-gitu sih. Sama dengerin dong, di sela dengerin suaranya kayak tang, masih apa namanya platina. Wih. Kan kalau yang udah CD kayak kalau ini kan masih tang. Dulu mau beli Harley nggak sampean. Sama sih juga. Iya, makanya belum rezekinya belum Iya, ada. belum ada. Nanti mungkin ada gitu kan maksudnya dalam arti ya suaranya dulu kayak apa bunyi ada kayak ketukannya tang. Kalau Harley yang dulu kan ketukannya tuk gitu. Gue beli Harley, cuman Davidsonnya belum kebubut. Adanya Harley-nya doang. Ada David Naif. Ini langsung yang pertanyaan ketiga lah. Terakhir doang. Kedepannya lo ada ini nggak project yang lagi lo jalanin Di apa nih? di fotografer? Fotografi. Sebenarnya Keinginan lu gitu ke depannya kan. dulu gue sempet liburan di luar makanan nih. Itu yang tadi aneh bilang bang kayak yang gue masih punya utang sama salah satu fotografer senior bang. Sampai sekarang belum. Yang tadi Koh itu? Bukan itu, yang awal tadi. Yang Ada. Depok itu? Kang Rai. Kang Ray ya. Yang lagi ini. Ya itu jadi dulu sempet ketemu sama beliau. Nanya ini lagi gerak apa gini bu tentang budaya inilah gitu. Nah. Gue tunggu buku foto lu. Yes. Jangan cuma video aja, jangan film aja. Oh, yang lu bilang sama kementerian itu? Yang lu Iya. Depok awalnya? Oh, itu tuh yang pengen lu lanjutin lagi tuh sampai tapi selesai. dalam bentuk buku foto. Buku foto. Ya. Oh. Dia minta itu. Makanya sekarang tadi gue ketemu sama abang senior ini. Nah. Bang masih konten-konten kan gini. Lagi jarang gitu kan. Cuman Bapak di grup aja baru paling. gue jadi inget gue masih punya hutang. Rasain itu cuman belum gue sampein. Lebih ke waktunya nih bang lagi kejar-kejaran. Lagi kejar-kejaran waktu. Apa itu? Kalau duit mah nggak ngaruh. Waktu. Balik lagi. Semoga itu cepat lu rasain ya. Amin bang. Ya, semoga makin keren lagi bintang tamu yang ada di sini. Thank you. Udah keren lah udah. Buat motivasi adik-adik atau teman-teman yang ada di kampus, di luar dan dimanapun. Pokoknya yang sejalan sama kita seirama. Ya, seirama. Asal jangan Bung Irama itu. Cium tangan nggak tuh? Cium tangan pasti dong. Orang tua. Oke guys, kita kelarin aja Mbak Dir. Tapi kalau emang mau belajar tetap hubungin Pak. IG lu kan? Oh ya, IG. Galang Dipa. Jalan di Pak. Galang Dipa. Nah, lu pada DM aja nih ke abang ini ya kan. Soalnya nama gue kan Galang Satria Dipa. Nah, Gue pakai Galang Dipa aja. di Pak 3, 4, 5. Dipa aja. Karena yang kalau Satria itu nggak gue pakai bang. Di mana-mana nggak pernah gue pakai. Kenapa? Nongkrong Vespa nggak Satria? Enggak. Apa tuh? Apa? Kalau di kampus kan kadang-kadang kalau di tongkrong gitu kan. Weh bang. Bangsat. Omongannya. Gajian. Makanya gue udah lah gak gue pakai lah. Gue ganti Galang Dipa aja biar sopan. Oke. Gitu. Alasannya kan banyak yang nanya tuh. Kenapa kok Galang Dipa aja sih nama S tuh nggak dipakai? Itu. Jawabannya. Masa gitu ya? Biar bangsat itu. Asli. Iya kan, nggak enak kan? Nih. Gitu bang. Oke, sip. Mantap. Semoga dapat insight dari obrolan kita ini karena juga ini pas banget kebetulan semester berikut tuh bahas soal fotografi ini. Masya. Thank you lah udah sharing-sharing ya. Aman, ditunggu aja bang. Bangsat. Siap. Lagi. Ditunggu masih. Siap. Oke, Bos. Bos. Bos.